Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fahmi. Saya dari Prodi S1 Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi revisi UAS pengukuran listrik. Adapun soal pertama yaitu sebuah transformator diuji dalam rangkaian berikut, di mana diketahui sumber tegangan sebesar 1,5 volt, hambatan 1 ohm, hambatan 2 2500 ohm, hambatan 3 merupakan variabel dengan nilai 450 ohm, memiliki defleksi galvanometer sebesar 150 mm, dan untuk 950 ohm defleksinya berkurang menjadi 75 mm. Adapun hal yang ditandakan yaitu nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas galvanometer tersebut, yaitu kita mencari nilai resistansi galvanometer dengan mengetahui nilai arus galvanometer, yaitu arus galvanometer dapat diketahui dengan rumus R1 dibagi R1 plus R3 plus RG kalikan arus total, di mana arus galvanometer 1 sama dengan 2 kali arus galvanometer 2, sehingga diperoleh nilai resistansi galvanometer sebesar 40 ohm. Kemudian kita mencari resistansi total, di mana arus sama dengan R2 plus R1 dalam kurung R3 plus RG dibagi R1 plus R3 plus RG, sehingga diperoleh nilai resistansi total sebesar 2500 ohm. Kemudian kita mencari nilai arus total, di mana dengan melakukan pembagian sumber tegangan dibagi resistansi total, yaitu 1,5 volt dibagi 1500 ohm, sehingga diperoleh nilai 0,5 mA. Kemudian kita mencari arus galvanometer, di mana rumusnya yaitu R1 dibagi R1 plus R3 plus RG kalikan arus total, sehingga diperoleh nilai 1,2 mikroampere, sehingga nilai sensitivitas arus galvanometer dapat diperoleh sebesar 125 mm per mikroampere. Adapun soal kedua yaitu mencari nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah item pada ampere meter seperti pada gambar berikut, dengan tahanan dalam sebesar 50 ohm dan arus defleksi sebesar 1 mA agar menghasilkan batas ukur rangkuman 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere. Untuk batas ukur 1 ampere diketahui dengan rumus RA plus RB plus RC sama dengan arus dalam kalikan resistance dalam dibagi 1 ampere kalikan arus dalam, sehingga diperoleh bersamaan 50 dibagi 0,999. Untuk batas ukur 5 ampere diketahui RA tambah RB sama dengan IM kalikan RC ditambah RM dibagi 5 ampere dikurangi IM, sehingga diperoleh persamaan RC tambah 50 per 4,9999. Untuk batas ukur 10 ampere diketahui dengan rumus RA sama dengan IM kalikan dalam kurung RB plus RC plus RM dibagi 10 ampere dikurangi IM, sehingga diperoleh persamaan RB plus RC plus 50 di 9,99999. Dari persamaan 1 dan 2 diketahui nilai RC sebesar 0,04 ohm, dan dari persamaan 1 dan 2 diperoleh nilai RB sebesar 5,005 kalikan 10 pangkat min 3. Adapun soal ketiga yaitu dari dua metode bermata ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar bla 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 bla, berikan alasan Anda. Yaitu untuk mengetahui tahanan yang lebih tinggi dapat digunakan gambar A, karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan ampermeter tak berhingga, sehingga kondisi rangkai tidak terganggu. Dalam gambar arus sebenarnya true current yang disalurkan ke benda diukur oleh ampermeter, tapi ampermeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata atau aktual. Untuk mendapatkan tegangan sebenarnya pada beban, penggunaan tegangan dalam ampermeter Helms digunakan dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di ujung tahanan seperti pada gambar B, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya, tapi ampermeter menghasilkan kesalahan atau error sebesar arus melalui voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran elektronik, kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai Rx beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah rendah, sedangkan tahanan voltmeter adalah tinggi. Dalam gambar A, ampermeter membaca arus beban Ix yang sebenarnya dan voltmeter mengukur tegangan sumber Vt. Jika Rx dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh T penentuan tegangan di dalam ampermeter dapat diabaikan dan Vt sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya, yaitu Vx. Dengan demikian, tegangan gambar A adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai tahanan yang tinggi. Dalam gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya Vx dan ampermeter membaca arus sumber It. Jika Rx kecil dibandingkan terhadap tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber dan It sangat mendekati arus beban sebenarnya.
Perhatikan gambar B paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan benda. Adapun soal keempat yaitu mencari nilai resistor pengali yang harus dipasang pada tiap-tiap rangkuman. Dimana pada rangkuman 10 volt diketahui rumus resistansi total sebesar itu 10 dibagi 1 mA sama dengan 10 kilo ohm. Dimana RS dapat diketahui dengan memasukkan rumus RT min dalam kurung R4 tambah RM, sehingga diperoleh nilai resistor pengali pada rangkuman 10 volt sebesar 40 kilo ohm. Untuk rangkuman 50 volt diketahui resistansi total sebesar 50 kilo ohm dan nilai resistor pengkali yang harus dipasang yaitu sebesar 40 kilo ohm. Untuk rangkuman 250 volt resistansi total sebesar 250 kilo ohm dan nilai resistor pengkali yang harus dipasang sebesar 200 kilo ohm. Adapun rangkuman pada 500 volt diketahui nilai RT sebesar 2500 kilo ohm dan nilai resistor pengali yang harus dipasang sebesar 250 kilo ohm. Adapun soal kelima yaitu gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut bla 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 bla. Jelaskan prinsip kerjanya. Prinsip kerja frekuensi meter adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal, kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Adapun soal keenam yaitu sebuah gambar lejit tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal masukan vertikal dan hasil sebuah CRO. Nama ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 garis horizontal. Gambar lejit tersebut dan tentukanlah frekuensi yang sinyal dihubungkan ke penguat vertikal jika frekuensi tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Di mana perbandingan awal yaitu sebesar 5/3. Di mana kita memberikan tegangan frekuensi sebesar 3 kHz sehingga dihasilkan perbandingan 5/6. Adapun gambar 7 yaitu gambar berikut adalah sebuah tabung dari osiloskop. Jelaskanlah prinsip kerja terjadinya perkesahaya pada gratikul osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang tertampil pada layar dengan gratikul tersebut. Yaitu di mana saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop vertikal system. Sebuah detonator akan melemahkan sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan genap volt per dip pada user interface osiloskop. Adapun tegangan yang keluar dari sistem vertikal ini lalu diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT katode ray tube. Sinyal tegangan yang masukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan bekas-bekas elektron secara bidang vertikal saja, yaitu ke atas atau ke bawah. Kemudian sinyal yang keluar dari vertikal sistem tadi juga diarahkan ke trigger sistem untuk memicu sweep generator dalam menciptakan apa yang disebut dengan horizontal sweep, yaitu pergerakan elektron secara sweep menyapu ke kiri dan ke kanan dalam dimensi horizontal, atau dengan kata lain adalah sebuah ungkapan untuk aksi yang menyebabkan elektron untuk bergerak sangat cepat menyeberangi layar dalam suatu interval waktu tertentu. Adapun pengaturan bidang vertikal dan horizontal secara bersama-sama akhirnya dapat merepresentasikan sinyal yang tegangannya diamati dalam bentuk grafik yang dapat kita lihat pada layar CRT. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT, di mana sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan bekas-bekas elektron secara bidang vertikal saja ke atas atau ke bawah. Adapun soal ke-8 yaitu jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar berapakah nilai resistansi Rx, di mana Rx dapat diketahui dengan rumus RAD kali RBC dibagi RCD kali Rx, sehingga Rx dapat diketahui dengan nilai 400 kali 100 dibagi 10, yaitu sebesar 4 kilo ohm. Adapun soal ke-9 yaitu tentukan persamaan untuk mencari nilai Rx dan Rx pada rangkaian jembatan AC tersebut, di mana pada Rx sama dengan R1 kali R2 dibagi R3 dan Rx sama dengan R1 kali R2 kali C. Adapun soal yang terakhir yaitu jelaskan jenis dan prinsip kerja pada ADC berikut. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversikan sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dengan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt,
Rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan digital 8 bit dengan skala maksimum 255 akan dapatkan sinyal digital sebesar 60% kalikan 255, yaitu sebesar 153 untuk bilangan desimal, dan untuk bilangan binar yaitu 100111101. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.